Salam, salam ilahim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari, teman-temanku, bapak-bapak, ibu-ibu, semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya ingin membawa saudara-saudari di dalam petikan firman Tuhan Yesaya 1 ayat 12 sehingga 15. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu kepadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelantaraan bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudariku, petikan ini sudah lama sudah saya perolehi. Tetapi selama ini saya tidak pernah mengertinya. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada saya. Masa yang sudah lama, waktu saya masih tinggal di konven bersama-sama dengan sister. Di situ saya menghadapi penyakit yang luar biasa. Saya tidak boleh tidur malam tanpa bermimpi, begitu juga waktu siang, sehingga saya takut untuk tidur. Terkadang saya bermimpi tentang firman-firman Tuhan yang saya diperintahkan membacanya dengan berdiri di atas mimbar. Dan bila saya bangun dari tidur, saya melihat petikan itu memang ada di dalam firman Tuhan dengan petikan, dengan ayat yang sama di dalam mimpi saya. Itulah yang ada di dalam firman Tuhan. Namun terlalu banyak masa saya bermimpi, mimpi yang mengerikan, menakutkan saya, sehingga saya takut untuk tidur. Waktu itu banyak orang yang datang untuk mendoakan saya. Saudara-saudariku, apa yang ingin saya ceritakan,
Dari pengalaman saya ini, dari mimpi saya, firman ini, semasa saya di konven, di situ saya belajar berdoa, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekali juga saya mula belajar mengenal patung-patung dan namanya sekali. Dan saya juga ikut belajar membuat jeliu ataupun membantu sistem menyiapkan patung-patung. Saya juga belajar berdoa roseli, berdoa kerohiman, dan banyak lagi doa-doa lain yang saya belajar di situ. Saudara-saudariku yang saya kasihi, terus terang saya katakan, saya tidak pernah sama sekali terpikir di akhir zaman ini, semuanya ini saya harus menceritakan juga kepada saudara-saudariku, istimewa daripada umat Katolik, di mana saya tidak pernah terpikir sama sekali bahwa firman yang diberikan kepada saya itu membawa makna yang begitu besar sekali. Saya tidak pernah sama sekali terpikir, karena sewaktu saya membaca firman ini, saya menulis tariknya, saya memberi tanda. Saudara-saudariku, bila rahasia firman ini dibukakan kepada saya menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus mau membentuk saya. Di sini Ia memberi tahu saya tentang berhala-berhala yang berada di hadapan saya selama ini yang tanpa saya sadari. Saudara-saudariku, pertemuan-pertemuan bulan baru dan persembahan-persembahan itu semuanya terkait di dalam doa-doa yang tidak pernah diajar oleh Tuhan sendiri kepada kita. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Tetapi di dalam Gereja Katolik kita menambah lagi dengan doa-doa yang tidak diajar olehnya, seperti berdoa roseli yang kita lebih banyak bersandar kepadanya karena kita diajar untuk berdoa begitu, mohon kepada Maria, melaluinya doa-doa kita cepat dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus, ataupun melalui Sister Faustina. Saudara-saudariku, itu semua adalah pertemuan-pertemuan yang tetap Tuhan benci melihatnya. Dan kejijikan bagi Allah. Saudara-saudariku,
yang saya kasihi, di dalam kita mengadakan doa-doa kita, adakah itu misa di gereja ataupun di chapel, bukankah terlebih dahulu kita berdoa reseli ataupun kerehiman sebagai persiapan ibadah kita, ibadah sabda ataupun misa kudus. Tahukah saudara-saudariku Katolik, ketika kita mendahului misa atau ibadah sabda itu, kita sudah menyicikkan pelentaraan Allah dengan berdoa, dengan doa yang tidak pernah diajarkan kepada kita. Kita berdoa melalui Maria ataupun melalui Sister Faustina, yaitu dalam doa kerahiman. Saudara-saudariku Katolik yang diperdayakan dengan patung-patung Maria, patung-patung Yesus, dan bermacam-macam lagi patung-patung. Tahukah Anda semua, di dalam patung-patung itu tiada Roh yang Kudus. Saudara-saudariku, yang ada di dalam patung-patung itu semuanya roh-roh iblis setan yang menentang Allah Bapa sendiri. Dan mungkin juga patung-patung Maria yang kita pikir kudus itu bukannya patung Maria yang sebenarnya, tetapi itu semua hanya mengaburkan mata dan hati saudara-saudariku Katolik. Sebenarnya patung-patung yang diukir menurut gambar wajah Ibu Maria yang sebenarnya bukan, tetapi adalah ratu dewa yang disembah oleh manusia di Mesir suatu masa dahulu. Hanya wajahnya diubah sesuai. Oleh itu, saudara-saudariku, meskipun kita bertahan mengatakan itu adalah Maria, siapa yang tidak menghormati doa reseli, tidak mau menghormati Ibu Maria. Anda semua sudah tertipu. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita dan tidak pernah pun memberitahu memerintah kepada murid-muridnya atau memberitahu kepada ibunya juga. Di suatu masa nanti engkau yang membantu mereka di dalam doa. Saudara-saudariku Katolik, sadar dan sadar, carilah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hanya Dialah Allah yang kita sembah, hanya Dialah Allah yang hidup, yang layak untuk kita meminta sesuatu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, mengapa saya selalu menyebut nama umat Katolik? Karena umat Katolik yang disegani di seluruh dunia
yang dipimpin oleh Paus sendiri. Saudara-saudariku, adalah sesuatu yang sangat istimewa di mata manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang istimewa. Ingat, tiada manusia yang akan terlepas daripada hukumannya, karena Allah sentiasa memandang kita. Tuhan Yesus Kristus sentiasa berserta dengan kita. Tidak ada pilih kasih bagi Allah, tidak ada rasa kasihan bila kita tidak mau mengikuti perintahnya, tidak mau menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa. Oleh itu, saudara-saudariku, saudaralah, marilah kita sama-sama bertobat dan bertobat. Berhentilah berdoa-doa yang tidak pernah diajar kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Saudara-saudariku yang saya kasihi, ketika saya mengalami sakit penyakit, banyak orang yang datang mendoakan saya. Dengan kerelaan hati saya juga mau didoakan. Karena saya berpikir dengan doa orang ini saya akan mendapat kesembuhan. Tapi ternyata semuanya tidak pernah menjadi kenyataan. Bila saya dipahamkan tentang ini semua, saya juga ingin membahagikan kepada saudara-saudariku bahwa apabila kita minta didoakan oleh orang lain, itu berarti kita menjual Tuhan yang berada di dalam diri kita. Dan begitu juga bila kita datang kepada seseorang dan kita mencari atau meminta orang untuk kita doakan, itu adalah merebut kemahakuasaan Allah. Saudara-saudariku, apapun di dalam kehidupan kita, semuanya dimiliki oleh Allah, Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.